Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Tata Steel Chess Turnamen 2025 hari ketiga. Di babak ketiga kawan, ada dua partai menang kalah. Partainya Ramesh Babu Pragnananda menang atas Arjun Erigaisi. Ada apa dengan Arjun kawan? Dia datang di tahun 2025 ini untuk menyambut turnamen-turnamen besar dengan modal Elo 2800. Di hari pertamanya kalah oleh seniornya Pentala Hari Krishna. Sekarang kalah oleh teman sejawatnya kawan, Pragnananda. Ya bukan sejawat ya, masih tuaan dikit Arjun. Ya mungkin selisih 2 tahun ya umur mereka. Dan partai yang lain, Nordibek Abdusatrop kembali memetik kemenangan juga. Kali ini mengalahkan Max Warmerdam. Dan Pragnananda bersama Nordibek Abdusatrop sekarang memimpin sementara turnamen dengan perolehan 2,5 poin. Hasil dari 2 kali menang dan 1 kali remis. Admin ingin melihat bagaimana seorang Grandmaster Super JM yang menempati posisi 4 dunia saat ini kawan. Di FIDE ya, untuk Elo resmi FIDE dari Arjun ini sebetulnya sudah menembus angka 2800 untuk standarnya. Rapidnya masih 2700, Blitznya masih 2700. Menempati posisi 4 dunia. Tapi setelah 3 hari bermain kurang meyakinkan kawan, 2 kali kalah, 1 kali remis, dia kehilangan atau minus 13 Elo rating. Masih menempati posisi 4 dunia di live rating kawan. Cuma elonya sekarang turun ke angka 2787. Sedangkan Pragnananda merangkak 3 tangga kawan dan mendapatkan tambahan elo 10 poin. Hasil dari 2 kali menang dan 1 kali remis. Ada apa dengan Arjun kawan? Apakah istilah orang Jawa itu apa ya? Ya seperti itulah, nggak kuat derajat mungkin ya. Padahal di tahun 2025 ini dia penuh optimis kawan untuk menyambut dan masuk ke turnamen besar. Setelah berjuang 1 tahun terakhir di turnamen terbuka bisa menembus angka 2800 dan sempat juga menempati posisi 2 dunia di live rating sebelum kembali digeser Fabi dan Hikaru Nakamura. Oke kawan, pertarungan antara Pragnananda versus Arjun Erigaisi di babak ketiga Tata Steel Chess Turnamen 2025. Prak yang pegang putih mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, anti nimso, pion D5, Queen's Gambit decline, pion G3, bermain dengan Catalan opening Pragnananda. Pion D pukul pion C4. Opsi kedua dipilih oleh Arjun. Opsi pertamanya tentu gajah E7, gajah G2, rokade. Kemudian baru dengan pion D pukul pion C4, menteri C2, coba rebut kembali. Pion A6, pion A4, selanjutnya gajah D7, menteri caplok, diikuti gajah C6, nanti juga memberikan tempat bagi kuda, ataupun kuda nanti opsinya tetap ke petak C6. Biasanya gajah keluar langsung ke petak G5, serang menteri terlebih dahulu, kalau menteri bergerak ke ruang terang, serang lagi kawan, mungkin langsung mundur ke petak C2, baru kuda akan kembangkan petak C6. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kan. Atau memilih opsi ketiga dengan gajah B4. Bisa kalian pilih di posisi ini. Skak, blokade dengan gajah, biasanya tarik mundur kembali ke petak E7. Setelah gajah G2, rokade, pion C6 akan dimainkan oleh hitam. Kemudian menteri C2 dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah pion B6. Nah, ada benteng D1, pion B3, kuda C3 bisa dilanjutkan oleh putih. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi langsung membuka Catalan dengan pion D pukul pion C4. Gajah G2, pion C5. Pion pukul pion, pertukar menteri, raja tidak bisa rokade. Tahan diri, rokade amankan raja dan koneksikan menteri benteng. Kuda C6 memberikan tekanan pada pion D4, baru sekarang pion D pukul pion C5. Menteri pukul, benteng ambil balik, gajah ambil pion C5. Selanjutnya melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Coba rebut kembali pion ini. Sulit pion ini untuk di backup, apalagi dengan pion B5. Karena akan terbuka diagonal terang kawan. Coba lihat, tidak bagus buat hitam. Kalau menggunakan kuda di sini untuk coba rebut, maksud saya coba untuk backup pion ini,
masih ada kuda E5 bersama saudaranya coba rebut kembali pion ini. Jadi sulit untuk di backup kawan. Jadi Arjun serahkan di petak C3 untuk merusak struktur pion Pragnananda. Pion pukul pion C3. Baru sekarang Arjun rokade. Nah di posisi ini kawan, langkah yang cukup normal buat kita ya terlihat kuda B3 ya. Untuk ancam gajah di sini. Gajah mundur diikuti dengan mungkin kuda akan ke petak pusat D4. Mungkin terlihat cukup normal menantang pertukaran di sini kawan. Kalau terjadi jual beli ya kalian ambil balik menggunakan pion C. Jadi konstruksi pion kalian bertambah solid, bergeser ke pusat, hanya mempunyai satu pion terpisah di lajur A saja. Mungkin akan ditahan diri oleh hitam kawan, mungkin melanjutkan pengembangan gajah D7 untuk support kuda yang di sini. Itu langkah yang cukup terlihat normal, tapi tidak normal bagi Pragnanda di sini kawan. Ada ide kuda E1 dimainkan oleh Prak. Langsung mengawasi diagonal terang panjang, tidak memberikan kesempatan kuda ini untuk lompat-lompat. Dan benteng B1 siap menyusul nanti di lajur B. Dan persiapan juga kuda ini dibawa kemana kawan? Apakah ke petak C2, manuver-manuver, atau langsung nanti ke petak D3? Kita lihat saja. Gajah D7. Opsi yang lain di sini benteng D8 kawan, bisa dipilih oleh hitam langsung mengawasi lajur D yang sudah terbuka penuh. Mungkin ada gajah B2 ataupun seperti tadi melanjutkan manuver kuda D3 ancam gajah mundur ke petak E7. Itulah tujuan kuda kawan dari Pragnananda. Oke, kembangkan gajah D7 untuk juga jaga kudanya kawan agar struktur pionnya tidak rusak. Tapi cukup riskan menyerahkan gajah terang untuk merusak struktur pion hitam ya. Gajah D7 koneksikan dua benteng Arjun Erigaisi, ada benteng B1 dan di sini kawan kuda A5. Menjaga pion. Kalau gajah sikat pion ini ya ada benteng yang akan coba nanti ditempatkan di lajur B. Kalau pion B6 dimainkan oleh gajah ini kawan, maka ada taktik kuda B3. Coba lihat di sini ada serangan kawan. 2 perwira, 3 perwira mendapatkan serangan sekaligus. Jadi kurang bagus juga buat hitam. Benteng FB8 juga salah satu opsi untuk pertahankan pion. Oke, memilih dengan langkah kuda A5. Arjun bermain. Kuda B3 ancam gajah, tentu menantang pertukaran, diterima sehingga struktur pion Pragnananda kembali pulih kawan, tidak terpisah-pisah. Nah, di sini gajah C6 menantang pertukaran. Lagi-lagi kawan, kalau pion ini didorong, benteng di belakang jatuh. Kalau salah satu benteng ini pertahankan lajur B kawan, pertahankan pion, maka ada gajah gelap siap menyusul ancam benteng B8. Jadi gajah C6, walaupun struktur pionnya sekarang berbalik, Arjun Erigaisi yang terpecah. Pion lemah juga. Kuda D3, gajah mundur ke E7, aktifkan gajah gelap juga ke E3, menekan pion di belakang, diikuti benteng A. Ada benteng FC8 untuk pertahankan posisi pion kawan dan siap dorong diadu. Blokade dengan gajah C5, menantang pertukaran. Raja F8, benteng A1, benteng C7 pertahankan pionnya. Sepertinya pergerakan benteng diangkat naik kurang efektif menurut engine. Pion A5 yang kuat. Oke, dengan benteng C7 saja. Raja putih juga diaktifkan oleh Pragnananda. Kuda D7 ancam gajah. Pertukaran gajah gelap skak, ambil balik. Kemudian benteng A3 siap dobling benteng di lajur A. Pion C5 siap untuk garbu kuda atau menantang pertukaran pion. Hentikan dengan pion C4. Benteng B7 menekan pion terbelakang. Ada benteng DA1. Siap-siap untuk hancurkan pion ini. Pion A5 ditawarkan dan berharap bisa mendapatkan ganti petak B3. Raja E1 terlebih dahulu, Raja D6. Kuda C1 lanjut Pragnananda. Mau dibawa kemana kuda nih? Pertahankan pion, siap caplok pion. Ada benteng A7, siap dorong pion. Diantisipasi kuda A2. Kalian tidak bisa dorong pion ini kawan karena ada kuda C3. Pion ini jatuh dan ada potensi juga skak garbuan. Kalau terbuka lajur A, benteng di belakang jatuh. Jadi raja geser terlebih dahulu. Kuda C3, kuda B6 untuk perkuat petak A4.
Nah, sekarang pion F4, langkah bagus dari Prak menyisir lewat sisi raja kawan untuk mendapatkan ruang untuk menghentikan laju pion-pion hitam. Kemudian kuda J8, sekarang kuda B5, benteng naik. Ada benteng D1 siap menyusur baris belakang. Kuda kembali berikan akses bagi benteng. Benteng A2. Nah, di sini pion ini siap juga didorong kawan. Mungkin benteng akan kembali ke A1 dan akan ada pergerakan riwa-riwi mungkin. Memilih dengan langkah benteng F8. Benteng D6 skak, memaksa raja mundur. Diikuti kuda C3. Apa maksudnya kawan? Apakah persiapan manuver untuk mendapatkan pion? Kalau raja C7 ancam benteng, bisa ditarik mundur, geser lagi ke lajur A, ataupun juga melakukan skak lagi di sini. Raja geser, kuda kembali, riwa-riwi mungkin lebih kalian sukai. Oke, dengan benteng A turun ke A8. Nah, di sini kawan, benteng turun ke D1 siap dobling lagi kawan, merupakan langkah terkuat. Diikuti kuda nanti juga bisa ancam benteng kalau naik ke peta A7. Tapi mulai langsung benteng AD2. Benteng C8 geser lagi kawan, akhirnya dia menemukan langkah terbaik untuk tetap pressure pion lemah ini. Kembali ke F8, benteng D1 ingin kembali ke lajur A, angkat benteng ke A7. Masalahnya di sini kawan, benteng di A1 dobling di lajur A, benteng FA8. Apa masalahnya kawan? Pion A4 yang kuat, cuma ya jatuh, tetap jatuh kawan. Dengan benteng FA8 ada kuda B5, benteng A6, kuda D6 skak, pion F jatuh. Arjun kehilangan satu pion dan coba lihat sedikit demi sedikit struktur pionnya rusak. Kuda D7, awasi peta E5. Di sini kuda G5, ancam dua pion sekaligus kawan. Ada kuda F6, jaga pion, juga awasi peta E4, tidak bisa kembali sementara waktu, mungkin ke sini ya atau ke sini nanti. Nah, kuda F3 siap hadang pergerakan pion, peta E5 nanti ke depan kawan. Di sini kuda E4, Arjun juga ingin keluar menekan kawan, cuma masalahnya bentengnya harus menjaga pionnya. Kuda D2, langkah bagus, mencoba menantang pertukaran dan akan menahan lajur A kawan. Dia akan bawa rajanya menuju puncak. Tentu ditolak, kuda mundur kembali ke F6, raja aktif ke F2 dan ada skak. Raja geser, pertahankan pion, kemudian pion E5, tantang Arjun juga berikan akses benteng untuk geser. Tolak dengan langkah kuda E4, menyerang pion supaya pionnya sendiri juga bebas kawan. Pion E pukul, pion F4, pion G ambil balik, pion F4, ada benteng E8 serang kuda, menyerahkan pion C5-nya. Satu persatu pionnya Arjun jatuh. Kuda ambil pion C5 ancam benteng, benteng C6, kuda D3. Benteng G6 lanjut Arjun persiapan discover. Di sini engine menyarankan korban pion kawan, peta F5, kuda E3 double check, raja F2, kuda caplok, pion F5 dan dapat ganti di peta A5. Tapi Prak memilih dorong maju pion H3, usir kuda, kuda E3 double check, raja F2, benteng G2 skak, raja F3. Kalau raja ke peta E1 di sini kawan, ada kuda J2 skak. Dapat benteng. Kalau disikat, ya benteng ke peta G1, berbahaya. Naik ke peta F3, kemudian benteng ancam pion, ada kuda F2. Di sini pion G5 kawan, serahkan diri untuk membuka lajur F. Benteng ambil pion A5, pion pukul pion F4. Kuda mendapatkan dukungan dari pion. Cukup nyaman, tapi masalahnya lagi-lagi ada masalah Arjun kawan. Rajanya terbuka, posisi raja putih sangat aman kawan di sini. Kuda sebagai jangkar pertahanan mengawal pionnya. Dan dua pion bebas putih ini harus dikawal. Kita berada di langkah ke-55. Tentu sejak langkah ke-40 tadi kontrol waktu sudah ditambah. Walaupun di sini ada perbedaan yang cukup signifikan. Selisih sekitar 23 menit. Arjun bermain lebih cepat daripada Pragnananda. Pragnananda memanfaatkan betul waktunya karena melihat dia posisi unggul kawan.
Nah, benteng A7, pion di samping kanan akan jatuh kawan. Raja naik petak D6 diikuti kuda ke E4 skak. Raja geser ke E6 diikuti benteng naik ke A6 skak. Raja maju ke E5, ada benteng A5 skak. Nah, di sini mundur ke petak E6 yang kuat kawan. Tapi masalahnya di sini kawan. Masalahnya raja akan ambil pion F4 dan ada potensi skak mat, benteng A6 skak mat juga, dan kuda dalam posisi terancam. Opsi yang ditawarkan Stockfish, kuda ke G2 skak, raja G3, coba lihat. Tapi Arjun melihat posisinya yang sudah kolaps, memberikan skak mat lebih cepat kawan. Rajanya maju ke petak D4 dan 2 langkah skak mat tak terhentikan. Benteng D7 skak. Di posisi ini Arjun menyerah karena salah satu blokade ya dengan kuda D5. Tapi terserah dengan benteng ini, skak mat raja tidak bisa ke sini karena ada kuda, ke sini ada raja kawan. Arjun menyerah di langkah ke-60 persis. Ada apa dengan Arjun kawan? Kita tunggu saja babak-babak berikutnya. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Like, komen, subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.